Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Retno Indraswari, guru SMK Negeri 1 Tuban. Di sini saya sebagai pembimbing karya ilmiah remaja yang ada di SMK Negeri 1 Tuban. Pada saat ini kita akan membahas satu permasalahan yang kita temukan sebagai potensi Kota Tuban, di mana kita ketahui bersama bahwa Kota Tuban adalah salah satu kota yang berada pada pesisir pantai utara dari Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Kota Tuban mempunyai potensi perairan yang cukup besar. Salah satunya adalah hasil ikan. Maka di sini kita akan membutuhkan satu teknik pengolahan yang tepat supaya kita nanti akan memperoleh produk unggulan Kota Tuban di bidang perikanan hingga bisa kita follow up ke seluruh daerah yang ada di Indonesia ini. Ikan tuna atau yang biasa disebut ikan remang adalah salah satu spesies ikan yang menjadi komoditas perairan Kabupaten Tuban. Namun, ikan tersebut kurang diminati oleh konsumen dikarenakan karakteristik ikan yang kurang mendukung. Adapun karakteristik tersebut seperti duri ikan yang masih terlalu banyak dan cara pengolahannya yang sangat tradisional, seperti masih dengan cara diasap ataupun dijadikan topping oleh olahan sup. Hal itu membuat ikan tonang menjadi kurang populer dan memiliki nilai ekonomi yang rendah. Namun demikian, ikan tonang memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, seperti zat besi, protein 65%, lemak 31%, lalu ada vitamin A, vitamin D, omega 3 serta omega 6, lalu ada fosfor dan kalsium yang dapat membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penyakit seperti Parkinson, Alzheimer, stroke, hingga gagal jantung, serta resiko kanker darah. Oleh karena itu, kami mencoba berinovasi memanfaatkan ikan tonang menjadi produk yang bermanfaat, mudah diterima, serta diminati masyarakat dengan menggunakan teknik pengolahan ikan yang tepat dan tanpa menyisakan limbah atau zero waste. Untuk itu, kami dari tim Astra Jingga SMK Negeri 1 Tuban akan memperkenalkan produk kreatif dan inovatif yang kami beri nama Minang. Sebelum masuk ke tahap produksi, terlebih dahulu dilakukan kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar produk dapat diolah secara higienis. Selanjutnya, untuk tahap yang pertama adalah proses persiapan bahan, yaitu dengan melakukan proses filet untuk memisahkan daging ikan dari tulang beserta kulitnya. Setelah itu, daging yang telah didapat dikukus dan dipisahkan dari duri yang masih tersisa. Daging yang sudah matang dan bersih dari tulangnya ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuat mie serta abon, sedangkan duri dari ikan akan diolah menjadi kerupuk. Langkah selanjutnya, kami menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan mie, kerupuk, saus, serta abon diantaranya. Setelah persiapan alat dan bahan selesai, selanjutnya untuk tahap kedua adalah tahap pembuatan produk. Dalam tahap produksi yang pertama adalah pembuatan mie. Bahan-bahan yang telah disiapkan dicampur, lalu dipipih dan selanjutnya dicetak. Adonan mie yang telah dicetak kemudian dipanggang dalam oven selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pembuatan kerupuk dari tulang ikan tonang. Bahan yang telah disiapkan dicampur dengan tulang ikan yang telah dihaluskan. Kemudian adonan dicetak dan dikukus. Setelah itu, adonan yang telah dikukus dipotong tipis-tipis dan dikeringkan dalam oven selama 6 jam pada suhu 100 derajat Celcius.
Setelah kering, kerupuk kemudian digoreng dan ditiriskan. Setelah pembuatan kerupuk, selanjutnya adalah pembuatan abon ikan. Langkah pertama adalah menghaluskan bumbu yang telah disiapkan, kemudian bumbu tersebut disangrai hingga harum, lalu daging ikan dimasukkan dan dimasak hingga mengering lalu diangkat. Langkah selanjutnya adalah pembuatan saus sebagai bumbu. Bahan yang telah disiapkan kemudian dicampur dan dimasak hingga matang. Kemudian masuk ke tahap pengemasan. Produk dikemas dalam kemasan standing pouch yang telah diberi label. Setelah melakukan proses produksi, tidak lupa kami melakukan survei kepada responden untuk mengetahui pendapat mereka terhadap produk Minang. Survei ini kami tujukan kepada responden dengan rentang usia anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dari survei tersebut, didapatkan data beserta kesimpulan sebagai berikut.